Anda penggemar kuliner Jepang? Gemar atau tidak, rasanya semua penikmat kuliner sejati pasti tak asing dengan sushi. Makanan tradisional negeri Sakura yang berbahan utama seafood, seperti salmon, tuna, udang, cumi, hingga gurita. Yang terakhir ini bisa dibilang cukup unik, karena tak banyak ditemui pada hidangan umum. Selain sushi, gurita juga bisa disantap lewat kudapan siap makan atau street food. Street food di sini bukan berarti hanya dijajakan di tepi jalan, tapi juga dalam mall atau plaza. Biasanya dijual di gerobak berupa makanan kecil yang juga fast food. Yang jelas, sajian ini praktis, bergizi, dan cukup mengenyangkan. Nah, tren street food yang banyak ditemui di kota-kota besar Indonesia adalah makanan olah ringan khas Jepang, yaitu takoyaki, obayaki, dan okonomiyaki. Ya, selain dipelihara di akuarium laut sebagai spesimen yang dipertontonkan, belakangan gurita memang makin populer digunakan sebagai bahan makanan. Hingga gurita yang sebelumnya jarang digubris, kini memiliki prospek bisnis potensial, mengingat harga jualnya yang cukup tinggi. Sayangnya, teknik penangkapan gurita masih dominan oleh alat konvensional, seperti tombak. Padahal, menggunakan tombak membutuhkan keahlian menyelam, merusak hasil tangkapan, juga merusak karang tempat persembunyian gurita. Metode lain menggunakan bubu, klepot atau kendi tanah liat, maupun trap atau perangkap sudah jarang digunakan karena kurang efektif. Lewat tangan seorang peneliti akustik madya dari Badan Litbang Kelautan dan Perikanan Agus Cahyadi, lahirlah sebuah alat bantu penangkap gurita elektronik di tahun 2006 yang diberi nama Acah. Nah, ketika masuk laboratorium, saya melihat ada sesuatu yang menarik. Jadi dalam pendekatan mata gurita ada penjuluran ke beberapa hal tadi. Lalu setelah saya lihat, saya buatkan salah satu generasi pertama adalah yang seperti ini. Ya. Nah, ini yang mirip dengan pancing gurita pertama yang saya adopsi dari sarung tangan. Pasti sama seperti ini. Nah, ketika itu saya masuk ke laboratorium histologi, saya mendapatkan satu perubahan penjuluran sel kon dan sel rod. Disitulah saya memulai proses pembuatan secara engineering alat tangkap, dan saya mulai di Perairan Kendari. Alhamdulillah pada waktu itu alat saya direspon oleh gurita, artinya gurita merespon alat yang saya buat. Tahun 2007-2008 saya membuat Acah, singkatan dari atraktor Cephalopoda harian, adalah alat pancing gurita berbentuk pancing dengan umpan terbuat dari bahan-bahan buatan dengan motif berbagai warna, dilengkapi sinyal berfrekuensi rendah disebut subsonik, yang berfungsi sebagai atraktor atau penarik. Oh ya, semua pancing yang dibuat telah melalui uji lapangan di 3 perairan besar Indonesia dan memberikan hasil yang optimal loh. gurita, ketika ada perubahan warna, itu dia akan menyerang karena hidupnya gurita soliter. Ya, hidupnya gurita soliter, dan dia akan menyerang kompetitornya yang mendekati teritorialnya gurita itu sendiri. Itulah yang yang dikejar sama gurita ini. Alhasil mungkin tahun 2010 kan ada FIFA ya, kan paul gurita itu terkenal menentukan warna merah, kuning, dan beberapa macam warna. Yang paling dominan itu memang di antara warna oranye dan merah. Nah, tapi kalau misalkan di perairan laut ya, itu ketika ada perubahan warna dan ada hasil reflektor ya, ini ada reflektor yang mengganggu penglihatan gurita, dia akan menyerang. Karena sifatnya yang soliter ini ya, tidak mau diganggu oleh kelompok gurita manapun, itu dia akan keluar. Nah, disitulah dia berusaha untuk menangkap acah ini. Nah, perawatan pancing gurita acah ini itu sangat mudah. Jadi setelah dipakai lalu dibilas dengan air tawar karena untuk menghindari korosif. Jadi untuk para hobis memang dibuatkan alat pancing acah yang
water resistant satu, yang kedua adalah yang tahan korosif, tetapi memang konsekuensinya mahal. Nah, karena ini kebutuhan untuk nelayan, lifetime-nya hanya 1 tahun. Pengoperasian acah cukup mudah, baik oleh pemancing amatir maupun profesional, termasuk nelayan, yaitu pada saat perahu atau kapal dalam kondisi diam. Hasilnya, tangkapan lebih banyak dan kondisi daging hewan lunak ini tidak rusak, seperti pada penangkapan menggunakan tombak. Cara kerjanya seperti apa sih? Ini diturunkan, lalu kalau ada arus, alat ini bisa fleksibel dilakukan 2 cara. Bisa dibuka ya koleknya, dimasukkan pemberat. Oke, karena untuk mengimbangi stabilitas alat ini terhadap arus. Tapi kalau misalnya tidak ada arus, itu cukup dengan alat acah ini saja, tidak dikasih pemberat, lalu dimainkan di perairan tersebut. 5-10 meter lah, itu sudah bisa menjangkau habitat gurita. Karena di sini ada fungsi sebagai pengail ya, sebagai kait, dia akan tersangkut. Nah, tersangkut pada kondisi hidup. Inilah kelebihannya alat ini. Kalau misalkan kita mencongkel ya, kalau menggunakan harpun atau menggunakan sejenis tombak, itu dia akan melukai. Dan alhasil karena fungsi tintanya juga menjadi sebagai darahnya dia untuk tetap bertahan ya, itu bagus kualitasnya, Mbak. Nanti ketika diekspor gitu ya, atau misalkan diupayakan dalam keadaan hidup, alat ini sudah bisa dilakukan. Dengan harga satuan Rp250.000, alat portable ini pernah meraih penghargaan dari Kemenristek. Tambah tinggi, sekaligus turut melestarikan kondisi alami terumbu karang sebagai habitat sang gurita di samudra. Kalau makanan kita dihasilkan dari teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, tentu saat mengkonsumsinya juga tidak perlu ada rasa bersalah, kan?